Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini. Masih setia dengan konten-konten seputar UMKM, terutama perkreditan. Nah, ini ada berita yang ada di kompas.com teman-teman. Cukup menarik perhatian saya. OJK beri surat peringatan ke 19 fintech lending dengan kredit macet tinggi. Ya, ini kabar beberapa hari terakhir ini memang banyak fintech yang punya kredit macet tinggi. Sampai-sampai OJK beri surat peringatan. Nah, ini pasti nanti akan ada hubungannya langsung dengan penagihan. Nah, kira-kira penagihannya seperti apa dan bagaimana menghadapinya kita simak di akhir video. Sebelumnya kita baca dulu nih teman-teman. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan terhadap 19 penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat one prestasi 90 hari di atas 5%. Ini karena tanggalnya 5 Oktober ya teman-teman. Tapi ketika November sudah nambah jadi 22. Kita lanjut, batas 5% merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer-to-peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura LKM dan LJK lainnya, Agusman mengatakan pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara. Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan yang menambahkan pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Nah, kita selesai di sini ya. Jadi kalau ada action plan itu pasti akan merubah untuk pola-pola cara mencari nasabah dan scoringnya. Biasanya sih bakal lebih sulit ya, lebih detail gitu. Namun itu kan untuk yang ke depan. Tapi pinjaman yang macet ini bagaimana? Sudah pasti dampaknya adalah ke penagihan. Lanjut. Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending. OJK akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan. Oke ya, kita tidak usah selesaikan, kita akan bahas. Kalau ngomong-ngomong perbankan, sudah pasti ketika ada kredit macet yang dievaluasi adalah cara scoring nasabahnya. Biasanya kan kita tinggal install aplikasi, kemudian swafoto, kemudian isi form, kemudian tinggal nanti uang akan cair ke rekening kita. Saya tidak tahu apakah proses BI checking itu berjalan. Tapi saya harapkan jangan sampai hanya pinjam 1 juta 2 juta harus ada proses scoring di BI checking. Pasti akan memberatkan. Nah, lepas dari itu teman-teman, fintech lending atau pinjol yang punya kredit macet sudah pasti akan mengejar untuk supaya kreditnya menjadi lancar. Caranya bagaimana? Nggak ada cara lain, penagihan dengan cara yang masif. Jadi mereka akan menagih dengan cara yang masif, kemudian lebih kontinu. Namun harapan saya, mereka akan menagih dengan cara-cara yang humanis, yang sesuai ketentuan OJK. Namun kalau feeling saya penagihannya akan lebih humanis sih. Karena kalau tidak humanis bahaya nih, karena lagi masa-masa sulit, cari uang lagi susah, bayar cicilan susah, ditagih dengan cara yang kasar. Bisa jadi dari konflik antara nasabah dengan si DC ini. Ya, jadi menurut saya penagihannya akan lebih humanis namun lebih masif. Jadi buat kalian yang punya tunggakan di pinjol yang legal ya, siap-siap untuk menerima kedatangan dari DC. Ya bisa jadi mereka akan merekrut DC atau FC di tiap kota supaya lebih enak memantaunya, kemudian lebih mudah kalau misalnya mau datang ke rumah nasabah. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi buat teman-teman yang masih punya tunggakan di pinjol, kalau belum mampu bayar, saran saya restrukturisasi. Cicil dalam waktu 6-12 bulan, karena bagaimanapun uang itu sudah kita pakai. Jadi kita harus bertanggung jawab. Supaya iklim pinjol di Indonesia semakin baik, karena tidak ada pinjaman yang semudah pinjol. Ya kalau kemarin bunganya masih 6% ke atas, ya masih wajar lah. Tapi karena plannya di 2026 itu sampai 3% bahkan 2%, saya kira eman-eman ya teman-teman ya. Kita harus punya satu plafon pinjaman yang mudah diakses oleh siapa saja.
Dan itu adalah pinjol jawabannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja, sedikit saja. Terima kasih sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.